Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Edukasi Rimba. Channel ini akan menyajikan informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat kita semua seputar alam, manusia, Indonesia, bahkan dunia. Edukasi Rimba akan menyajikan materi dengan simpel, gampang dicerna, dan dipahami oleh semuanya. Kalian tentunya sering mendengar bahwa orang Jawa itu hitam manis, iya nggak? Bahkan ketika saya masih tinggal di Kalimantan, saya taunya suku Jawa itu yang berkulit hitam. Sebenarnya bukan hitam sih, tapi coklat tua. Bahkan saking melekatnya julukan itu, jika ada pribumi Kalimantan yang kulitnya gelap akan mendapat julukan anak orang Jawa. Namun itu semua terbantahkan ketika saya kuliah di Malang, Jawa Timur. Orang Jawa di Pulau Jawa ternyata banyak yang putih bersih. Bahkan beberapa di antaranya jauh lebih putih daripada orang Kalimantan. Saya pun kala itu yang kuliah jurusan geografi mencari tahu tentang fenomena ini lebih jauh. Ternyata saya mendapatkan banyak hal yang menarik yang akan saya sampaikan untuk kalian. Suku Jawa termasuk dalam ras Mongoloid yang pada video sebelumnya sudah saya singgung. Nenek moyang orang Jawa adalah termasuk tipe yang suka berbaur dengan banyak bangsa, sehingga memiliki ciri fisik yang beraneka ragam akibat dari pencampuran genetik banyak suku bangsa di seluruh dunia. Nah, kenapa suku Jawa identik dengan hitam manis ketimbang suku Bugis, Minang, dan Batak yang nenek moyangnya sama-sama suka berbaur dengan bangsa asing? Sebelum saya lanjut, informasi dalam video ini tidak bertujuan untuk sara atau mendiskreditkan golongan tertentu. Teori yang ada dalam video ini juga masih bisa diperdebatkan. So, ambil sisi positifnya dan teruslah belajar dari banyak sumber. Kita sudah banyak belajar di bangku sekolah bahwa di Pulau Jawa berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Mataram, Siliwangi, dan lain-lain. Berdirinya kerajaan tersebut berperan penting dalam hal ini. Banyak aturan kerajaan, agama, dan kondisi budaya kala itu yang membuat suku Jawa menjadi seperti sekarang ini. Pada masa era kerajaan Hindu eksis di Pulau Jawa, kita mengenal dengan namanya kasta atau pembagian golongan strata atau tingkatan sosial dalam masyarakat. Komposisi tingkatan kasta berbentuk segitiga, yang mana kasta paling atas menempati bagian atas dengan jumlah yang sedikit, dan kasta paling bawah menempati posisi paling dasar dengan jumlah yang paling banyak. Hal ini mempengaruhi bagaimana mereka bekerja, pangkat, kekayaan, dan tentunya mencari pasangan. Umumnya, masyarakat pada era ini hanya menikah dengan kasta yang sama. Namun, banyak pula lelaki dengan kasta tinggi menikahi wanita dengan kasta di bawahnya. Biasanya, ketika ditemukan wanita cantik dan memiliki beberapa kelebihan dari kasta bawah, maka akan dinikahi oleh lelaki dari kasta di atasnya. Orang tua wanita kelas bawah ini pun pastinya akan setuju karena derajat anaknya akan naik. Nah, efeknya apa? Fenomena ini menyebabkan kelangkaan wanita rupawan di kalangan kasta bawah, sehingga masyarakat kelas bawah ini harus menikahi wanita dengan tampang apa adanya. Nah, ketika muncul lagi wanita dengan tampang yang menarik, lagi-lagi seringnya dinikahi oleh pria golongan atas. Alhasil, kelas bawah ini tidak bisa memperbaiki keturunan akibat langkanya wanita cantik. Ini terus berlanjut selama beberapa generasi, ratusan hingga ribuan tahun. Akibatnya, golongan masyarakat bawah didominasi oleh tampang yang kurang menarik. Celakanya, jumlah penduduk terbesar adalah dari golongan bawah. Nah, ketika kerajaan Hindu mulai pudar di Nusantara, diganti oleh kerajaan Islam, lalu masuklah era kolonial. Tidak banyak perubahan yang terjadi walau sistem pemerintahan sudah berubah. Golongan bawah tetap menjadi masyarakat kurang mampu alias miskin. Dan yang dulunya bagian dari kasta menengah dan atas bertransformasi menjadi tuan tanah, priai, atau pegawai Hindia Belanda. Pada zaman kolonial, golongan bawah ini tetap sulit untuk memperbaiki keturunan, walau ada beberapa di antaranya yang berhasil. Ini dikarenakan orang Jawa tempo dulu sangat memegang teguh filosofi bibit, bebet, bobot dalam hal mencari pasangan. Selain itu, karena himpinan ekonomi, mereka tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu. Banyak masyarakat kurang mampu di Pulau Jawa yang pada akhirnya dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik Belanda. Sebagian besar juga dikirim ke daerah-daerah lain, seperti di Sumatera. Kedatangan pekerja dari Jawa ke Pulau Sumatera tentunya berbaur juga dengan penduduk asli setempat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara orang pribumi Sumatera dan dari Jawa.
Karena orang-orang yang dikirim keluar pulau ini adalah dari golongan bawah, maka banyak diantaranya yang berkulit gelap dibanding orang setempat. Hingga perlahan muncullah istilah orang Jawa hitam manis oleh penduduk setempat. Selain ke pulau-pulau Nusantara, banyak juga orang-orang Jawa dari golongan bawah ini yang dikirim ke Suriname oleh Belanda. Jika kalian perhatikan, ciri fisik orang Jawa yang dikirim pada saat itu hampir sama, yaitu berkulit gelap. Maka dari itu, jika kita lihat orang Jawa di Suriname saat ini, sebagian besar berkulit gelap atau coklat tua. Berbeda dengan orang Jawa yang masih eksis di Pulau Jawa hingga saat ini. Ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka. Pada era Presiden Soeharto, ada program transmigrasi besar-besaran ke pulau-pulau minim penduduk seperti Kalimantan. Tadi telah saya katakan, transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk semata-mata. Apalagi juga ada penilaian bahwasanya transmigrasi hanya memindahkan kemiskinan daripada rakyat yang hidup miskin di Jawa. Oke, mayoritas peserta transmigrasi adalah dari kalangan orang tidak mampu di Pulau Jawa. Oke, sampai di sini kalian sudah bisa mendapat kesimpulan bukan? Yup, benar sekali. Mayoritas orang yang tidak mampu ini leluhurnya adalah dari golongan bawah itu tadi. Sehingga banyak diantaranya yang berkulit gelap. Maka muncullah fenomena atau julukan Wong Jawa hitam manis di Kalimantan. Untuk beberapa daerah di Jawa Timur seperti daerah pedalaman Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang yang cukup jauh dari pusat kerajaan kala itu tidak begitu terdampak akan fenomena ini. Leluhur mereka tidak banyak tercampur secara genetik dengan bangsa lain karena jauh dari pusat peradaban. Dan ketika sistem kasta berlaku, mereka juga tidak begitu terpengaruh. Alhasil, suku Jawa dari daerah ini banyak yang putih dan bermata sipit. Mirip dengan nenek moyang mereka yang berasal dari Kepulauan Taiwan dan Yunan. Bahkan ketika saya survei ke tempat-tempat tersebut, berasa seperti melihat orang Dayak tapi di Pulau Jawa. Bukti dari teori di atas bisa kalian lihat di lingkungan sekitar, khususnya yang tinggal di Jawa ya. Orang-orang kaya di Pulau Jawa yang sudah dari lahir atau beberapa generasi sebelumnya biasanya memiliki tampang yang jauh lebih putih dan rupawan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu memiliki ciri-ciri fisik sebaliknya. Namun di era sekarang ini hal itu tidak begitu relevan melihat kesuksesan orang atau kekayaan dari tampang. Banyak diantaranya orang yang berasal dari leluhur golongan bawah itu tadi berusaha dan bangkit yang kemudian menjadi orang besar dan sukses. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan, video ini tidak bertujuan untuk menyinggung pihak tertentu. Informasi ini murni kajian sosiologi, antropologi, dan sejarah dari berbagai sumber untuk ilmu pengetahuan. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, diskusi, pendapat yang tidak sama dengan saya, kita bisa berdiskusi dengan sehat, tentunya tidak sara. Sampai jumpa.